Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan salam semangat Bapak Ibu guru hebat. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan mengenai koneksi antar materi modul 2.1 mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Saya Lina Widyasuti MPD, CGP Angkatan 7, PGP Angkatan 8, dari SMA Negeri 1 Cibunggulan, Kabupaten Bogor. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan membahas apa itu pembelajaran berdiferensiasi. Tetapi sebelumnya, marilah kita sejenak melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang sudah kita lakukan di kelas. Bayangkan kelas yang saat ini Anda ampu dengan segala keberagaman murid-murid Anda. Apa yang telah Anda lakukan untuk melayani kemampuan murid yang berbeda? Apa yang Anda lakukan untuk membuat proses pembelajaran menjadi lebih mudah untuk murid Anda? Apakah ada perlakuan yang berbeda yang Anda lakukan? Jika ada, perlakuan seperti apa? Jika tidak ada, apa dampaknya terhadap murid Anda? Nah, inilah refleksi yang harus kita lakukan kepada kelas kita. Apakah kita sudah melakukan hal-hal yang ada di pertanyaan Anda? Baik, keberagaman murid-murid yang ada di kelas mungkin bisa berupa murid yang berasal dari keluarga yang kurang mampu, tidak dapat mengakses teknologi atau tugas-tugas yang berbasis IT, atau keberagaman murid-murid yang memiliki kesulitan memahami bahasa yang digunakan di kelas karena ia mungkin baru berpindah dari daerah lain, atau murid yang bosan karena ia sebenarnya telah menguasai keterampilan yang akan diajarkan sehingga pembelajaran tidak menantang lagi untuknya dan membosankan. Atau murid-murid yang saat ini sedang berjuang keras untuk mencoba memahami apa yang diajarkan. Namun, karena adanya kesenjangan yang terlalu jauh antara yang dia mampu dengan apa yang sedang dipelajari, akhirnya dia tidak bisa membuat koneksi. Atau murid yang hasil-hasil kerjanya tampak baik, namun di sisi lain memiliki masalah sosial dan emosional. Atau murid-murid yang memiliki minat yang besar terhadap bidang tertentu, ataupun murid-murid yang memiliki kesulitan-kesulitan dalam belajar, dan masih banyak keragaman lain. Sebagai pendidik, kita menyadari bahwa tugas kita adalah melayani murid-murid kita dengan segala keberagamannya, serta menyediakan lingkungan dan pengalaman belajar terbaik bagi mereka. Maka berarti kita harus meyakini bahwa semua murid kita berhasil dan sukses dalam pembelajaran. Yang kedua, bersikap adil bukan berarti menyamaratakan perlakuan kita kepada semua murid. Yang ketiga, setiap murid memiliki pola belajarnya sendiri yang unik dan khas. Yang keempat, praktik-praktik pembelajaran perlu ditelaah efektivitasnya melalui bukti-bukti yang diambil dari pengalaman demi pengalaman. Guru adalah kunci dari keberhasilan pengembangan program pembelajaran murid-murid di kelas. Dan guru membutuhkan dukungan dari komunitas yang lebih besar untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung. Fakta bahwa murid-murid kita memiliki karakteristik yang beragam dengan keunikan, kekuatan, dan kebutuhan belajar yang berbeda, tentunya perlu direspon dengan tepat. Jika tidak, maka tentunya akan terjadi kesenjangan belajar atau disebut learning gap, di mana pencapaian yang ditunjukkan murid tidak sesuai dengan potensi pencapaian yang seharusnya dapat ia tunjukkan. Nah, salah satu cara yang dapat kita lakukan untuk merespon karakteristik murid-murid yang beragam ini adalah dengan mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi. Baik,
Sekarang kita akan bahas apa itu pembelajaran berdiferensiasi. Menurut Tomlinson, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Pembelajaran berdiferensiasi harus berakar pada pemenuhan kebutuhan belajar murid dan bagaimana guru merespon kebutuhan belajar tersebut. Adapun karakteristik pembelajaran berdiferensiasi adalah lingkungan belajar yang mengundang murid untuk mau belajar. Jadi, murid tidak ada tekanan dalam belajar. Dia memiliki keinginan sendiri untuk belajar karena dia merasa guru mendukungnya, teman-teman mendukungnya, dan ada support system di sini. Lalu yang kedua, tujuan pembelajaran murid yang didefinisikan secara jelas. Jadi, murid harus paham apa yang harus ia capai di tujuan pembelajaran. Lalu, penilaian dilakukan berkelanjutan. Ini sangat penting karena seorang guru akan melihat murid mana yang masih perlu bimbingan, murid mana yang sudah bisa dilepas, murid mana yang memerlukan pengayaan, dan mana yang memerlukan revisi dari penilaian yang berkelanjutan. Lalu, guru harus merespon kebutuhan belajar murid-muridnya dan manajemen kelas yang efektif, di mana dalam satu waktu guru harus mengelola berbagai keberagaman yang ada pada murid, tetapi bukan berarti 32 orang murid kita melakukan 32 metode yang berbeda-beda. Bagaimana? Tidak capek kalau seorang guru seperti itu. Artinya di sini dengan manajemen kelasnya, guru dapat mengelola pembelajaran berdiferensiasi yang dapat mengakomodir kebutuhan murid-murid. Kebutuhan belajar murid menurut Tomlinson ada tiga aspek. Yang pertama, kesiapan belajar murid atau readiness. Yang kedua, minat belajar murid. Dan yang ketiga, profil belajar murid. Kesiapan belajar murid merupakan kapasitas untuk mempelajari materi atau konsep yang baru. Sebuah tugas yang mempertimbangkan tingkat kesiapan murid akan membawa murid keluar dari zona nyamannya dan memberikan mereka tantangan. Namun, dengan lingkungan belajar yang tepat dan dukungan yang memadai, mereka tetap dapat menguasai materi atau keterampilan baru tersebut. Tujuan dari kesiapan belajar murid ini mengidentifikasinya adalah untuk memodifikasi tingkat kesulitan pada bahan pembelajaran sehingga dipastikan murid terpenuhi kebutuhan belajar. Cara yang bisa dilakukan bisa dengan menyusun asesmen awal atau asesmen diagnostik, terutama asesmen awal kognitif di setiap awal memasuki materi baru. Atau bisa juga dengan pengamatan atau observasi ketika murid sedang belajar atau mengerjakan tugas. Untuk menentukan tingkat kesiapan murid, di sini ada semacam tombol equalizer, di mana guru dapat mengelola kelas, di mana berapa siswa yang masih memerlukan bimbingan yang bersifat mendasar, berapa siswa yang bimbingannya sudah bersifat transformatif, berapa siswa yang masih harus ada di tahapan konkret, mana yang sudah bisa memahami hal-hal yang abstrak, mana yang diberikan secara sederhana, mana yang kompleks, mana yang terstruktur atau open-ended, mana yang masih tergantung harus dibimbing, mana murid yang sudah bisa mandiri, mana murid yang lambat dalam penerimaan informasinya, dan mana murid yang sudah cepat. Yang berikutnya, minat belajar murid. Minat merupakan keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan. Minat merupakan motivator penting bagi murid untuk dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran.
Tujuannya di sini membantu murid menyadari bahwa ada kecocokan antara sekolah dan kecintaan mereka untuk belajar. Mendemonstrasikan keterhubungan antara semua pembelajaran, menggunakan keterampilan atau ide yang dikenal murid sebagai jembatan untuk mempelajari ide atau keterampilan yang kurang dikenal atau baru bagi mereka, dan meningkatkan motivasi murid untuk belajar. Cara mengetahui minat belajar murid bisa dengan mengajukan pertanyaan secara lisan, memberikan kuesioner, melakukan survei, menghubungkan minat mereka dengan topik pembelajaran. Yang berikutnya adalah profil belajar murid, yaitu profil mengacu pada cara-cara bagaimana kita sebagai individu paling baik cara untuk belajar. Tujuannya memberi kesempatan kepada murid untuk belajar secara natural dan efisien. Sebagai guru, kadang memaksakan atau cenderung memilih gaya belajar yang sesuai dengan gaya belajar kita sendiri sebagai guru. Padahal kita tahu setiap anak memiliki profil belajar masing-masing dengan gaya belajar masing-masing. Cara yang bisa kita lakukan untuk mengetahui profil belajar murid adalah meminta murid untuk mengisi kuesioner gaya belajar, bertanya secara langsung, atau mengamati atau observasi. Juga bisa dengan melakukan psikotes. Profil belajar murid bisa berkaitan dengan preferensi terhadap lingkungan belajar, terkait suhu, kebisingan, jumlah cahaya yang dibutuhkan oleh murid dalam belajar, atau juga preferensi gaya belajar. Yang berikutnya bisa juga berkaitan dengan pengaruh budaya dan preferensi berdasarkan kecerdasan majemuk atau multiple intelligence. Terdapat 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, diferensiasi konten, yaitu menyediakan sumber atau bahan ajar dengan berbagai bentuk, dengan berbagai media. Diferensiasi proses, yaitu melakukan berbagai aktivitas dalam pembelajaran sesuai kebutuhan murid. Bisa juga guru menggunakan berbagai metode atau multi-metode dalam belajar. Lalu diferensiasi produk, yaitu memberikan kebebasan kepada murid untuk mengekspresikan pemahamannya terhadap suatu materi dalam berbagai bentuk tugas atau tagihan sesuai kenyamanan, minat, dan gaya belajar. Untuk diferensiasi konten dapat dilakukan dengan menyajikan materi dalam bentuk yang beragam, dalam bentuk video, bacaan, gambar, atau juga melatih keterampilan atau pengetahuan yang bisa dipelajari secara mandiri oleh setiap siswa. Lalu, pengetahuan yang disajikan memungkinkan siswa menyampaikannya pada teman sebayanya, dan pengetahuan yang disajikan dalam berbagai tingkat kesulitan untuk satu tema isi. Jadi ada materi yang mungkin sudah lebih sulit, ada yang sedang, ada juga yang mudah. Dan itu akan disesuaikan dengan kebutuhan. Dan berikutnya, adanya sumber belajar yang kaya, sehingga setiap siswa dapat memilih sub-sub materi. Sedangkan diferensiasi proses ini dilakukan ketika aktivitas pembelajaran. Bisa dilakukan dengan cara menyampaikan materi dilakukan secara beragam sesuai kemampuan memahami siswa. Contohnya bisa diskusi, studi kasus, bisa dongeng, video, role playing, disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Lalu terdapat variasi aktivitas untuk memahami materi berdasarkan wadahnya, bisa ada luring, bisa daring. Lalu terdapat variasi aktivitas untuk memahami materi, misalnya dalam hal lokasi, bisa di tempat-tempat yang sesuai dengan kenyamanan peserta didik atau murid. Bisa di dalam kelas atau di luar kelas, bisa dalam kelas atau di lab. Nah, terdapat variasi aktivitas untuk memahami materi, antara aktivitas yang klasikal, satu kelas, ada yang kelompok kecil, ada yang kelompok besar, dan ada juga aktivitas individu. Lalu, ada aktivitas yang melibatkan siswa secara aktif. Nah, berikutnya, diferensiasi produk. Ini meliputi adanya variasi produk pengetahuan untuk setiap siswa.
Jadi, peserta didik atau murid diberikan kebebasan untuk memilih cara dia untuk mengekspresikan pemahamannya dalam suatu materi. Bisa melalui poster, cerpen, pertunjukan, membuat video, membuat puisi, dan lainnya. Lalu penilaian terhadap pemahaman siswa dibuat beragam, yaitu ada sifatnya, pengetahuan, keterampilan, atau sesuai minat. Adanya variasi aktivitas dalam pengerjaan tugas, antara tugas individu dan tugas kelompok. Lalu adanya pemberian kesempatan untuk siswa menciptakan produk atau karya yang mandiri. Dan adanya variasi penilaian berdasarkan tingkat kesulitan dan kemampuan murid, yaitu yang mudah, sedang, dan sulit. Langkah-langkah dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, menetapkan tujuan pembelajaran. Yang kedua, memetakan kebutuhan belajar murid. Ketiga, menentukan strategi dan alat penilaian yang akan dilakukan. Dan menentukan strategi pembelajaran berdiferensiasi antara konten, proses, dan produk. Bisa dipilih salah satu atau perpaduan dari ketiganya. Berikutnya, koneksi antar materi modul 2.1 dengan modul-modul sebelumnya. Yang pertama, koneksi modul 2.1 dengan modul 1.1, yaitu mengenai filosofi Ki Hajar Dewantara. Pembelajaran berdiferensiasi sangat mencerminkan filosofi dan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Guru yang menerapkan pembelajaran berdiferensiasi berarti sudah menerapkan filosofi KHD, yaitu berpihak atau menghamba pada murid. Hal ini karena pembelajaran berdiferensiasi mengakomodir kebutuhan murid. Pembelajaran berdiferensiasi berakar pada pemenuhan kebutuhan belajar murid dan bagaimana guru merespon kebutuhan belajar tersebut. Selain itu, pada pembelajaran berdiferensiasi, guru juga berperan menuntun segala kodrat yang ada pada murid sesuai minat, bakat, dan gaya belajar masing-masing murid. Ini ada beberapa filosofi Ki Hajar Dewantara yang sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat. Berikutnya, serupa seperti para pengukir yang memiliki pengetahuan mendalam tentang keadaan kayu, jenis-jenisnya, keindahan ukiran, dan cara-cara mengukirnya. Seperti itulah seorang guru seharusnya memiliki pengetahuan mendalam tentang seni mendidik. Bedanya, guru mengukir manusia yang memiliki hidup, lahir, dan mati. Berikutnya, koneksi antar materi modul 2.1 dengan modul 1.2, yaitu mengenai peran, nilai, dan peran guru penggerak. Salah satu ciri guru penggerak yang menerapkan nilai dan peran guru penggerak adalah guru yang menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Pada implementasinya, pembelajaran berdiferensiasi menerapkan nilai guru penggerak, terutama berpihak pada murid, di mana guru harus mengakomodir kebutuhan murid dalam belajar. Hal ini akan mendorong terbentuknya kepemimpinan murid. Selain itu, guru juga harus mandiri dalam merancang pembelajaran berdiferensiasi dan bersikap reflektif untuk perbaikan pembelajaran berdiferensiasi ke depan. Artinya, pembelajaran berdiferensiasi menerapkan nilai dan peran guru penggerak. Berikutnya, koneksi antar materi modul 2.1 dengan modul 1.3 mengenai visi guru penggerak. Pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu sarana mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Pembelajaran yang berpihak pada murid menyenangkan dan mengakomodir kebutuhan murid. Tentunya menjadi bagian dari mewujudkan visi guru penggerak. Terakhir, koneksi antar materi modul 2.1 dengan modul 1.4 mengenai budaya positif. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang dapat menjadi sarana penerapan budaya positif. Disiplin positif
restitusi, keyakinan kelas, dan budaya positif lainnya dapat diterapkan pada pembelajaran yang berpihak pada murid, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Dan akhirnya, saya setuju dengan pernyataan tidak ada satupun metode pembelajaran yang paling baik. Metode pembelajaran terbaik adalah yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik murid-murid kita. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada koneksi materi modul 2.1. Terima kasih, semoga bermanfaat. Tetap semangat menjadi guru hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.